Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Semakin kuat iman semakin baik hidup ini. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika ya Rabb wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, kita kaji kitab Al-Hikam, terjemahnya nomor 6. Fadhil Ustaz. Kajian Al-Hikam nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina lakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima tahtaru linafsika wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Allah kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukan Allah, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Hadirin sekalian, kita kembali ingatkan hadis Sahih Muslim. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid du'if wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Makin kuat iman, makin baik. Sesudah kuat iman, kuat ilmu, kuat finansial, kuat fisik, kekuatan apapun kalau didasari kekuatan iman, tambah kebaikannya. Dan makin kuat keyakinan, makin dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, kata kuncinya iman kita harus kuat. Kalau kita ingin menjadi orang yang makin dicintai Allah, kita harus meningkatkan yakin kita kepada Allah. Nah, lanjutan dari hadis ini, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Begini hadirin, makin yakin kepada Allah, makin sungguh-sungguh di dalam menyempurnakan ikhtiar dan sungguh-sungguh dalam doa. Ikhtiar dan doa itu satu paket. Tawakal itu rukunnya, ikhtiar dan doa. Ini tidak bisa dipisah. Namun kita harus ingat bahwa ikhtiar dan doa itu adalah pengabdian kita kepada Allah, bukan mau mengatur Allah. Jadi sesudah itu terserah Allah. Mau diapakan diri kita, kita bisa menyempurnakan ikhtiar dengan niat dan cara yang benar. Kita sudah sungguh-sungguh doa, itulah rezeki kita. Perkara terkabulnya seperti apa bentuknya, perkara kapan waktunya, itu bukan wilayah kita. Tidak boleh kita ikut campur. Kenapa terlambat pertolongan Allah? Mana yang terlambat? Tidak ada yang terlambat. Allah memberi kepada kita sesuai dengan perhitungan Allah yang Maha Tahu. Karena kita tidak tahu
yang paling pas untuk kita tuh yang mana? Terbatas. Kapan sembuh yang paling pas itu kita tidak tahu tuh. Padahal misal kita sakit, kita sudah berobat, kita sudah berdoa. Kenapa yang sebelah sembuh, yang itu sembuh, saya tidak? Obatnya sama, dokternya sama, perawatannya sama. Kenapa? Tidak usah ditanyakan kenapa, nikmati saja. Karena boleh jadi ada dosa yang ingin dihabiskan oleh Allah. Dan kita tidak sadar dosa itu membahayakan kita. Dan sakit ini penggugurnya. Atau Allah mau mengangkat kita ke satu kedudukan yang ibadah kita tidak bisa mengejar kedudukan itu. Sholat kurang khusyuk, tahajudnya juga kurang serius, amal kurang ikhlas. Tapi Allah mau mengangkat kita nih ke sebuah kedudukan yang kita tidak sadar bahwa ibadah kita tidak bisa mengejar ke kedudukan itu. Tapi sakit ini pahalanya bisa menaikkan kita ke kedudukan itu. Maka kita tidak usah komplain ya. Kalau ada hal-hal yang belum cocok dengan keinginan kita. Allah Maha tahu bentuk yang terbaik untuk kita dan waktu yang paling tepat. Dan itu bukan urusan kita. Itu yang Maha tahulah yang mengatur. Urusan kita yang dua saja tadi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguh dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah kepada Allah wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Lebih sederhana kan hadirin? Kita tidak usah merisaukan, wah terkabul tidak. Sudah fokus saja kepada yang diperintahkan Allah. Saya dapat rezeki tidak nih? Nanti saya kecukupi nggak rezeki kita? Allah sudah tahu keperluan kita. Fokus saja bagaimana kita bisa menyempurnakan apa-apa yang manfaat, dan kita doa. Jumlahnya, waktunya. Ini teman saya sudah nikah yang ini. Ini nikah, padahal wiridnya sama. Padahal doanya sama, tahajudnya juga bareng. Umroh di multajam sebelahan. Kenapa dia nikah? Ini nikah, saya belum. Sudahlah, jangan nanya-nanya gitu. Fokus saja sekarang, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, doa yang banyak. Tapi saya kepala 4 loh. Oh, kepala, pundak, lutut kaki semuanya adalah Allah. Jodoh dari Allah tidak terhalang oleh umur. Karena yang menciptakan umur juga Allah. Yang ngatur jodoh Allah. Jodoh tidak terhalang oleh rupa. Kenapa? Yang menciptakan rupa Allah. Yang menakdirkan jodoh Allah. Tidak harus cakep untuk punya jodoh tuh. Kalau yang punya jodoh yang cakep-cakep, kita nggak ada jodohnya dong ya. Husnuzon saja terus kepada Allah hadirin. Janganlah keterlambatan masa pemberian Allah kepadamu. Janganlah keterlambatan masa pemberian Allah kepadamu pada engkau sungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patahnya harapan. Sebab Allah telah menjamin semua doa. Ya Allah mendengar doa kita. Baik khusyuk tidak khusyuk, baik basa-basi, ya pasti didengar karena Allah Maha mendengar. Hanya tentu saja Allah tahu siapa yang yakin, siapa yang ragu-ragu, siapa yang basa-basi, ya siapa yang tidak mengerti doa. Amin. Padahal imam lagi ngobrol dengan temannya dalam bahasa Arab. Ada yang tidak bisa pakai bahasa Arab, tapi benar-benar, ya Allah, punten, tulung abdi. Bahasa Sunda, ya, di kampung. Tapi benar-benar, duh Gusti, ya Allah, tulung. Kalau bahasa Arabnya kan, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, tolonglah saya ya Allah. Tapi Allah tahu isi hati hambanya. Ingat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan. Tuh kan, doa orang-orang yang meminta apabila meminta kepadaku. Jadi udah janji Allah, tidak ada kerumitan. Karena Allah langsung mendengarkan apa yang kita ucapkan, dan Allah menantikan
kita berdoa. Jadi bukan hanya dekat, tapi Allah juga menunggu-nunggu kita doa. Wah, ini asik sekali ini. Tapi faktanya jarang doa. Benar? Jarang. Contoh, kalau suami istri sedang berbeda pendapat, kita lebih sibuk berargumen supaya dipahami daripada kita berdoa supaya Allah yang membulak-balik hati. Ini sedikit ke ceramah pada duhur tadi ya. Ada orang berbuat salah, orang melakukan kesalahan, dan orang tidak tahu. Jadi masih baik kok kita hormat. Kita salah, orang masih menghargai. Ini ujian. Ujiannya apakah dia sadar dia berbuat salah dan Allah menutupi, atau dia merasa tidak bersalah karena orang tidak menyalahkan. Hati-hati nih hadirin, kita melakukan kesalahan, orang tetap menghargai. Ini ujian. Maaf sekali ya, kita kentut, bau, tapi orang mengatakan harum. Dia jadi bangga, harum nih. Padahal dia mencium bau karbit. Bahayanya kita dipuji orang, bahaya terbesarnya adalah kita tidak bisa jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya karena tertipu oleh pujian orang. Jadi hati-hati ini hadirin, kita melakukan kesalahan, orang tidak tahu dan muji. Ini ujian. Yang tidak lulus adalah yang kemakan oleh pujian. Yang lulus adalah yang tobat, merasa ditutupi Allah, ada kesempatan tobat. Ada lagi, orang berbuat salah dan dibuka oleh Allah kesalahannya. Jadi ketahuan nih kita salah. Orang tidak tahu kita salah bukan jago menyembunyikan kesalahan hadirin, karena Allah belum membuka saja. Nih, bapak-bapak yang sudah punya istri, kenapa masih dihargai istri? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang aslinya, ya kan? Tuh kan, langsung terhenyak. Mumpung tidak tahu, tobat Pak. Karena sekejap saja bisa tahu. Bukan karena bapak jagoan menyembunyikan, karena belum dibuka aja. Kita berbuat salah dan orang lain tahu kesalahan kita. Bahaya tidak? Kalau sudah terjadi, syukuri. Jangan takut dengan penghinaan orang, tapi takut tidak diampuni. Kita suka lebih takut aib kita kebuka, padahal yang harus kita takuti tidak diampuni oleh Allah. Ya udah kebuka, ya sudah terima. Wah, saya dihina orang, ya sudah nggak apa-apa. Itu sebagai kafarahnya, tebusan atas dosa-dosa kita. Dibuka, tapi kita dihina, kita tobat, bisa habis, beres tuh, selesai. Daripada ditutup, tidak tobat, awet sampai di akhirat itu dosanya. Jadi kalau nanti ketahuan misalkan kesalahan, ya sudah tobat saja. Tapi saya dihina, ya sudah nggak apa-apa. Daripada direbus di akhirat. Itu ujiannya, bisa menerima episode itu tidak. Nah, ada juga yang berbuat baik. Kita berbuat baik, dipuji tuh, waduh engkau sudah berbuat baik. Itu juga ujian. Jadi merasa kita yang berbuat baik, atau merasa hanya jadi jalan dari Allah. Masih ingat? Kalau kita nyumbang, kalau kita memberi ke anak yatim, aslinya Allah memberi ke anak yatim dan kita diuji jadi jalan. Ketika kita, ya ini semua titipan Allah, dan asli ya, bukan acting. Oh dari Allah, itu mah namanya merendah untuk mengangkat diri. Kan ada, saya fakir ilmu, itu supaya makin tinggi itu ya. Saya ini bodoh, diijabah aja, silahkan. Nah, kita berbuat baik, dipuji, hati-hati nih. Kalau kita merasa saya yang berbuat baik, selesai sudah, impas, tidak ada pahalanya. Makanya cepat yakin bahwa yang berbuat baik Allah dan kita cuma jadi jalan. Jangan megang, ya. Wah, saudara membangun pesantren, tidak. Allah yang membangun, kita yang diuji jadi jalan terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Ada lagi yang begini, kita berbuat baik, tapi orang tidak mengakui kebaikan kita. Ayo, gimana nih? Ini bisa sempurna kebaikannya. Ujian yang lebih berat adalah berbuat baik, dipuji. Itu bisa megang tuh, bisa jadi ujub. Tapi kita berbuat baik, nggak ada yang muji. Ini lebih dekat ke ikhlas. Dicaci, wih, lebih pulen lagi, ya.
Berarti Allah menyelamatkan amal kita plus ya kita ditambah dengan penggugur dosa lainnya. Tenang saja, karena bila tujuannya Allah, ya walaupun sedunia tidak ada yang mengakui kebaikan kita, tetap saja Allah pasti mengetahuinya. Dan tidak perlulah semua orang tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu saja sudah memenuhi segala-galanya. Nah rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita berbuat baik tidak usah seakan-akan semua orang harus tahu dan jadi baik ke kita. Kita harus siap menerima kenyataan. Ada yang seneng, ada yang biasa-biasa aja, gitu-gitu aja. Ya. Padahal kita udah nyumbang misalkan 10 miliar, cuma 10 miliar, orang lain 200 juta, ya kan? Orang lain 200 miliar, kamu 10 miliar, gitu. Jangan diambil lagi, ya. Ya udah kalau gitu mah nggak jadi. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita fokus kepada apa yang Allah perintahkan sajalah ya. Kalau mau diapakan saja diri kita milik Allah. Dan Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita. Baik bentuknya, waktunya, jumlahnya. Sudahlah, nggak usah rewel. Selama ini aja kita ngaco diurus dengan sempurna. Ya kan? Coba model-model kita ini. Kalau Allah hitung-hitungan seperti apa cobaan? Ayo, sholat asar barusan kalau Allah hitung-hitungan. Misalkan keluar dari sini, ceng, nilai. Ternyata cuma 2% khusyuknya. Itu pada waktu salam, alhamdulillah udah selesai, gitu. Coba. Hancur ini, termasuk imam barusan ya. Coba kalau di sini ada skornya, saudara bisa nggak khusyuk sibuk lihat skor saya, ya kan? Aduh, hancur. Aduh, hancur. Atau ini maksiat mata ada skornya di sini. Zina, hancur kita ini. Makanya sudahlah, fokus saja kepada apa yang Allah perintahkan, Allah sukai. Udah di sana saja dan banyak doa. Mau diapain saja, terima, pasti baik kok. Pasti baik. Apapun yang Allah lakukan untuk kita pasti baik. Apalagi kalau kitanya serius. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz, ya. Surat Al-Hujurat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Ya, silakan Ustaz dibacakan. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Begitulah ya, jangan sok tahu. Dah, kita ini hamba Allah yang nggak tahu apa-apa. Patuh aja, ngalir saja. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, terima. Saya terima qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya terima ketentuanmu ini ya Allah. Engkau maha sempurna, Engkau maha baik. Ampuni saya ya Rabb. Sekira kepahitan ini diundang oleh dosa saya, ampun ya Allah. Dan saya pasrahkan lahir batin ini kepadamu. Engkaulah pemiliknya. Bimbing ya Allah, bimbing apa yang harus hamba lakukan. Ya nanti kita dibimbing. Kalau sakit, kita pasrahkan ke Allah. Nanti kalau harus ketemu obat, kita akan ketemu dengan obatnya. Kalau memang sembuhnya lewat dokter, kita akan dipertemukan dengan dokter. Kalau kita tidak punya uang, nanti kita dipertemukan dengan dokter yang ulang tahun, yang ngegratisin ke pasiennya, ya nggak? Kalau misalkan ada lewat suntikan, itu ada sisa-sisa ya. Silakan, ada yang akan ditanyakan, hadirin? Ada yang hadis dibacakan, Ustaz?
Silakan Ustaz. Quran surah An-Nisa surah keempat di ayat ke-111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Siapa yang berbuat dosa, sesungguhnya dia mengerjakan untuk merugikan dirinya sendiri. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oh ya, siapapun yang berbuat maksiat ya siap-siap saja ya. Seperti kita menyimpan paku di tempat yang kita akan injakan kaki itu ke sana. Jadi kita kalau maksiat, sing sadar aja ini pasti jadi bencana buat saya, gitulah. Kalau saudara lagi buka HP lalu lihat tayangan yang tidak boleh dilihat, nah hati waktu itu, oh ini yang akan mengundang bencana bagi saya. Walaupun bagaimana Allah melihat apa yang kita lihat. Bohong, licik, tidak ada yang tidak kelihatan oleh Allah. Selingkuh, pura-pura, Allah tahu semuanya. Dan pasti balik ke kita. Makanya orang-orang yang kuat iman, dia tidak ada tempat untuk berbuat maksiat. Karena Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Orang yang berbuat maksiat karena kurang iman saja. Terima kasih. Ustaz, mau menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu da'watuhu aw sarafa anhu mislaha su'an aw hattan min dunubihi biqadariha ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampunkan sebagian dosanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutuskan hubungan silaturahim. Dijaminlah, ud'uni astajib lakum. Dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin wa ma kasabat aydikum. Coba dilihat, maaf. Surat surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Maaf. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpamu, nah itu diundang oleh tanganmu sendiri, jadi oleh perbuatan dosa, dan Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa kita. Jadi kalau ada kejadian, terima dulu takdir ini dan bawa ke tobat, karena boleh jadi dosa kita yang mengundang takdir ini. Semuanya tertulis. Kalau kita nggak melakukan maksiat nggak dapat yang ini, tapi karena kita maksiat, dosa, kesalahan, dapat takdir ini. Allah yang menentukan, karena diundang oleh dosa kita. Nah sesudah itu tobat dan kembalikan ke Allah agar kita dibimbing. Ini ya menyerahkan urusan kita, menyerahkan urusan ke Google, ya kan? 20 meter lagi belok ke Jalan Setiabudi. Kita nurut kan? Menyerahkan urusan dituntun. Ke mesin aja menyerahkan urusan perjalanan dituntun. Apalagi kepada Allah. Dan yang ngomongnya juga bahasa kita, ya kan? Ya. Kita nggak mengerti. Mesin itu juga ciptaan Allah. Rata-rata lah yang nyetir sekarang tawakal ke Google, benar? Google, saya pasrahkan diri saya ingin mencapai daerah Antapani. Pasrah, dibimbing dan nurut. Tidak ada pertentangan, tidak ada adu argumen. Gak bisa gini Google, ini nanjak. Enggak, nurut tuh. Maha suci Allah. Dalilnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya.